Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali berjumpa dengan saya Diana Rusyanti dalam Bincang Bisnis. Kali ini seperti biasa dalam special edition Meet the Beauty Expert. Dan setelah berlalu, Lebaran kita sudah cukup panjang ya. Anda mungkin sekarang juga sudah kembali beraktivitas. Bagaimana kabar Anda? Apakah Anda mendapatkan oleh-oleh hal yang menyenangkan dengan kenangannya bersama keluarga? Tapi jangan sampai ada oleh-oleh ikutan, di mana mungkin juga ada banyak penyakit atau mungkin menjadi overweight atau tumbuh wajah juga menjadi breakout. Nah, itu kita akan obrolkan apa yang harus kita lakukan seandainya ada oleh-oleh tambahan yang tidak kita inginkan bersama dokter kita yang cantik, yaitu Dr. Lotfi Eka, Embiomed AAM. Selamat malam. Ini juga sudah perjalanan mudik, kita udah seger ya, udah ketemu keluar. Fresh ya Bu ya. Sudah kembali beraktivitas sebetulnya. Tapi mungkin sebagian dari teman-teman tips dari dokter sebelum Lebaran, ada yang lost tuh. Ada yang lost ya kan, tetap lupa mungkin lupa ketika makanan, lupa menjaga asupan makanan, lalu puasa 6 atau puasa Syawalnya dilewatkan dulu gitu, Blong ya Bu ya. ya, sehingga kita kaget. Dan oleh-olehnya yang paling menyedihkan adalah ketika misalkan ada banyak hal yang tidak kita harapkan, termasuk nanti kita akan bahas juga seandainya oleh-olehnya adalah breakout wajah. Nah, ini gimana? Baik, kalau untuk kesehatan sendiri ya, tadi kita sudah tahu bahwa di pembahasan sebelumnya makanan kita terutama menjadi penyebab utama dari berbagai masalah dalam tubuh, dan kita tidak bisa menjaga itu. Apa yang harus dilakukan ketika oleh-olehnya hal yang tidak menyenangkan seperti itu? Cari solusi ya Bu Cari ya, solusi tentunya ya. Nggak usah sedih ya, ada solusi, cari ya. solusi gitu. Jadi misalnya untuk kulit ya, misalnya terjadi breakout gitu, kita perlu perhatikan makanan apa kira-kira yang sudah memicu, atau habit apa yang kira-kira sudah memicu. Artinya itu patut kita tinggalkan ya, dan kita mesti upayakan untuk menjaga hygiene dengan benar, karena ketika kulit itu hygiene-nya dijaga, dia tentunya akan membaik secara berangsur-angsur, karena sebetulnya kulit kita itu punya efek detox juga kok Bu gitu. Jadi misalnya aja nih ya ada acne atau beruntusan, sebetulnya tanpa diobatin pun itu akan membaik, tapi waktunya adalah yang cukup lama, yaitu kurang lebih sekitar 2 bulan. Jadi yang paling utama adalah kita kembali menjaga hygiene secara baik seperti itu. Oke, artinya kalau kulit ujungnya adalah itu. Baik, kita telaah satu-satu. Tadi kalau kita fokuskan kulit karena dokter tadi sudah menyampaikan seperti itu. Lalu untuk menjaga hygiene itu kan tadi ujungnya penyebab ya Dok ya. Lalu tahapan-tahapan untuk mengembalikan, misalkan karena bisa aja berbagai penyebab, makanan, bisa tadi mungkin di perjalanan atau waktu yang panjang tidak bersihin muka gitu kan. Nah, langkah yang paling harus dilakukan sebagai solusi itu apa? Apakah kita harus ke dokter atau kita cukup perawatan sendiri atau bagaimana sebaiknya? Wajib merutinkan kembali daily care-nya. Jadi kita mesti flashback nih, kemarin-kemarin daily care-nya digunakan secara teratur atau enggak. Karena sebenarnya menjaga kulit itu adalah kebutuhan, jadi bukan ketergantungan. Jadi ketika kita pun tidak menggunakan daily care, itu wajar sekali akan timbul masalah-masalah kulit seperti itu. Jadi kita mesti perhatikan lagi daily care-nya apakah digunakan secara teratur, kemudian setelah menjaga hygiene, kemudian memperhatikan pola makan, kemudian lifestyle juga ya Bu ya. Ketika kita berolahraga, tentunya kulit karena faktor ini ya Bu ya, sirkulasi darah yang membaik, tentunya juga akan ikut lebih fresh ya untuk kulit pun seperti itu. Dan yang utama adalah setelah kita mudik itu penting banget sih untuk membersihkan wajah, tidak hanya dengan yang ada di rumah, karena biasanya tidak cukup terangkat dengan
sabun-sabunan aja gitu, dengan pembersih yang ada di rumah aja. Kadang masih belum cukup gitu, apalagi dengan tingkat mobilisasi yang tinggi ya Bu ya, habis mudik gitu ya, perjalanan panjang, belum lagi makan yang ini itu ya Bu ya, cheating day every day gitu ya Bu ya. Itu tentunya membutuhkan ini ya, kulit untuk dibersihkan dan diangkat sel kulit matinya, yaitu dengan cara facial misalnya seperti itu. Kemudian jika terjadi masalah yang memang dalam waktu kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan belum ada perubahan dengan daily care, itu sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter seperti itu sih Bu. Baik, sekarang cara memilih yang tepat. Nah ini kan, kadang di Kalimantan Selatan khususnya Kota Banjarmasin ini di mana-mana ada. Betul. Baik itu klinik dengan dokter ataupun salon-salon kecantikan yang juga menawarkan sama gitu loh, menawarkan facial dan lain sebagainya. Nah agar bijak memilih, sebaiknya indikator apa yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika memilih perawatannya kemana dan bagaimana, yang seperti apa menurut? Jadi untuk keamanan kita perlu memperhatikan operator, dan di sini di klinik kecantikan itu dokter juga selaku operator gitu kan ya Bu ya. Tentunya kita akan milih yang istilahnya berpengalaman ya Bu ya. Mungkin dengan kekayaan pengalaman itu tentunya akan menjadi pelajaran penting untuk ketepatan diagnosa, kemudian menentukan solusi dan sebagainya seperti itu, ketepatan resep lah istilahnya seperti itu kan Bu, karena jam terbangnya udah lumayan tinggi seperti itu kan. Kemudian yang paling penting adalah dengan lisensi ya, mungkin misalnya dengan embel-embel atau yang memang sudah memiliki bekal di bidang estetik atau kecantikan seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah selain menjaga hygiene yang tadi sudah kita sebutkan, kan habis ini ya perjalanan jauh seperti itu, tentunya akan banyak menimbulkan adaptasi kulit yang bermacam-macam ininya penampakannya ya Bu ya. Misalnya karena terlalu banyak makanan berlemak, misalnya jadi beruntusan atau jerawatan seperti itu. Mungkin dengan kita mengontrol pola makan, kemudian pola tidur juga mesti diperhatikan, dan kita mesti flashback lagi nih kemarin atau beberapa waktu yang lalu, apakah kita menggunakan daily care kita secara rutin gitu, karena itu tentunya akan mempengaruhi sekali. Nah ketika kita mendapatkan masalah kulit, untuk membalikannya adalah mengembalikan rutinitas kembali. Jadi jangan lupa untuk menggunakan daily care-nya secara teratur. Jika dalam waktu 2 minggu hingga 1 bulan belum membuahkan hasil, atau masalah yang terjadi di kulit belum ada perubahan yang signifikan, itu adalah waktu yang tepat untuk konsultasi dengan dokter seperti itu. Oke, baik. Ketika tadi dokter sudah memberikan garis bawah bahwa klinik ataupun mungkin tempat treatment yang tepat harus seperti apa, maka indikator-indikator yang tadi disebutkan itu harus menjadi pertimbangan Anda semua ya. Jadi tadi operator atau yang bertanggung jawabnya atau dokternya ya pasti license-nya harus jelas. Betul. Lalu yang paling menarik adalah bahwa setiap orang dengan masalah berbeda tidak bisa dikasih treatment yang sama. Nah kita akan kembali, kita akan tanyakan ini karena kita juga sering kadang-kadang bisa jadi dokternya yang memaksakan atau pasiennya yang maksa karena pengen seperti yang lain. Nah ini kita akan bahas masih di Meet the Beauty Expert di Duta TV. Oke, kita masih berbincang dengan expertnya terkait bagaimana akhirnya kita menentukan langkah yang tepat untuk merawat wajah. Ketika tadi kita sudah terkena problem nih oleh-oleh yang tidak mengenakan saat mudik, lalu kita memilih, tadi dokter sudah memberikan tipsnya bahwa bagaimana kita memilih klinik atau tempat perawatan yang tepat. Nah, problemnya lagi adalah memilih jenis perawatannya. Kadang-kadang kita
ditawari oleh pihak klinik berbagai perawatan yang bisa jadi entah itu cocok atau tidak dengan kita. Ada juga mungkin pasiennya yang maksa pengen seperti ABC. Sebetulnya kalau klinik yang baik atau yang benar itu seperti apa sih dok, memilihkan perawatan yang tepat untuk pasiennya? Nah di sini kita perlu perhatikan ya biar hasil atau goal yang kita dapatkan itu benar-benar sesuai harapan. Jadi untuk pemilihan perawatan maupun tempat perawatan itu yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai treatment yang diaplikasikan ke kita itu adalah yang terlalu over. Jadi misalnya nih contoh kata anak ABG karena pola tidur yang saat mudik atau keasikan kumpul keluarga ya Bu ya, asik main gitu, gitu. Memang hygiene kurang tapi dipengaruhi juga oleh pola tidurnya, misalnya ada begadang seperti itu, timbul beruntusan atau lain hal sebagainya. Nah itu misalnya di usia di bawah 17 tahun itu sebaiknya jangan melakukan treatment yang over. Jadi misalnya jangan moro-moro di laser seperti itu. Sepertinya anak usia ABG itu memang rentan untuk timbulnya beruntusan karena memang kulitnya yang namanya di medis itu namanya greasy skin Bu. Jadi greasy skin itu adalah masa peralihan kulit dari anak-anak menuju dewasa. Si greasy skin ini dia bisa berdampak yang mudah beruntusan, seperti itu, mudah alergi seperti itu. Nah untuk usia seperti itu mungkin terlalu over ya kalau seandainya kita melakukan tindakan laser. Jadi segala sesuatu akan baik hasilnya jika tepat penempatannya dan tidak over tentunya seperti itu. Kemudian orang yang misalnya dengan pori-pori yang cukup minim aja dilakukan dengan tindakan dermabrasi misalnya, karena dermabrasi itu sifatnya pengangkatan sel kulit mati ya, memaksa mengelupas gitu seperti itu. Nah itu kan terlalu over ya diberikan kepada orang yang dengan kulit normal seperti itu. Jadi kita mesti betul-betul perhatikan treatment yang diaplikasikan ke kita, jangan sampai treatment yang over dan jangan sampai kita memberikan sebagai dokter nih ya Bu ya, jangan sampai memberikan treatment yang over untuk pasien karena selain mubazir juga itu malah justru nanti akan timbul dampak-dampak lainnya yang justru bahkan mungkin tidak diinginkan gitu. Ya, misalnya mikrodermabrasi, kalau sembarang mikrodermabrasi itu sebetulnya efek sampingnya flek Bu, seperti itu. Jadi kan memang kudu berhati-hati dalam pemilihan treatment gitu, dan disarankan sih untuk yang memang sesuai anjuran dokter dan dalam dosis yang memang betul-betul aman dan tidak over bagi pasiennya. Oke, dosis yang aman dan juga tadi tidak over itu penting sekali ya. Nah, tadi dokter sudah menyebutkan masalah laser ya. Kayaknya ini tuh tren sekali dok. Di mana-mana klinik menjanjikan atau menawarkan laser. Bahkan banyak salon tanpa dokter juga menawarkan, hanya mungkin dia belajar saja operatornya. Nah, itu sebetulnya pemilihan treatment laser itu kalau kondisi seperti apa? Apakah aman-aman saja untuk semua kondisi atau seperti apa? Itu sih saya juga miris sih Bu ya, banyaknya kejadian dan fenomena seperti itu ya Bu ya, sekarang jadi fenomena gitu. Betul. Jadi semuanya kadang pasiennya juga minta laser gitu ya kan, semuanya latah ya, bergerak di bidang kecantikan seperti itu ya Bu ya. Jadi kayak ada yang dokter dadakan ya Bu ya, seperti itu mungkin. Jadi sebetulnya tindakan laser ini adalah tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seorang dokter, manakala ketika tembakan laser itu membutuhkan pengetahuan akan anatomi kulit. Jadi tidak sembarang tembak gitu, karena yang namanya laser itu dia punya gelombang tertentu dan gelombangnya itu pun ada rumusnya gitu. Ada rumusnya, untuk kulit misalnya kasus flek, kasus acne gitu. Memang betul laser itu bisa mengatasi berbagai masalah kulit, akan tetapi jika dilakukan operator yang benar. Nah itu yang perlu diperhatikan, karena jika penggunaan laser untuk yang kurang mengetahui anatomi kulit mungkin akan kesulitan ya Bu ya mengenai kedalaman maupun panjang gelombang yang akan digunakan seperti itu.
yang justru nantinya malah akan menimbulkan efek terhadap kulit ya. Baik. Jadi pemirsa hati-hati ketika kita memilih layanan-layanan atau treatment yang saat ini memang sedang tren. Tidak semua yang tren itu cocok untuk kita, Betul. ya kan? Dan tidak semua juga yang memang lagi tren itu harus dipaksakan ke kita tanpa ada operator yang tepat. Karena memang banyak juga terjadi itu yang tanpa dokter dan tanpa ahlinya berani juga gitu loh ya. Ini yang agak miris ya, berani juga ya. Nah, Dok, kembali ke masalah kulit ya. Sebelum nanti kita juga akan membahas nih kalau oleh-olehnya adalah overweight atau over kolesterol. kita bicara yang kulit dulu. Nah, kalau misalkan kulit tubuh, orang kan fokus itu merawat kulit wajah, ya kan? Kalau kulit tubuh lainnya seperti tangan, kaki yang terutama yang kelihatan itu kan kalau orang Jawa bilang apa busian atau apa gitu loh. Nah, itu sebetulnya proses perawatannya tuh wajah dengan tubuh yang lain itu sama atau beda sih, Dok? Beda tentunya ya Bu ya, karena jenis kulitnya beda-beda. Okay. Nggak usah jauh-jauh deh, di wajah aja itu kulitnya beda-beda, antara kulit leher, kulit bawah mata itu berbeda, sehingga untuk penggunaan produk pun tentunya yang base-nya akan berbeda seperti itu. Misalnya untuk area mata memang produk yang khusus, yang dikhususkan untuk bagian mata, karena kulit area mata itu kan memang tipis sekali ya. Kemudian kulit untuk area leher, apalagi untuk kulit badan ya. Kalau kulit badan lumayan bebel ya Bu ya, lumayan kebal lah ya. Mau dikasih ini sabun yang lumayan ini pun keras mungkin pun masih masih okay lah ya. Cuman mungkin di beberapa individu tertentu akan timbul kulit yang over kering sampai kelihatan kayak kata orang busian ya, putih-putih seperti itu, karena itu namanya over hidrasi. Jadi dia ini Bu, di atasnya dehidrasi intinya gitu. Jadi kulitnya over kering. Jadi itu yang dibutuhkan adalah justru pelembab seperti itu. Jadi selain memperhatikan kebutuhan wajah, tapi kita juga perlu memperhatikan kebutuhan untuk tubuh. Oke, artinya body lotion itu penting juga ya. Kalau sunblock untuk kulit di luar wajah itu penting nggak sih, Dok? Penting, apalagi kita mempunyai aktivitas yang tinggi di luar ruangan. Belum lagi ketemu sama polutan-polutan ya Bu ya. Nah, jadi sun protect lotion itu juga penting banget dan mesti digunakan setiap hari, terutama yang banyak aktivitas di luar gedung atau outdoor. Nah, Anda jadi tahu bahwa kita tidak hanya fokus tidak di area wajah saja, juga penting untuk seluruh tubuh, tapi gunakan produk yang tepat artinya. Betul. Ya, bukan disamaratakan. Kalau yang proteksi di wajah dikasihkan ke badan, ya bangkrut juga. Ya. Biasanya kan lebih mahal juga ya. Iya. Aduh, bangkrut juga kalau dioleskan. Langsung lembut ya Bu ya. Langsung lembut ya. Jadi sesuaikan supaya kita berada pada perawatan yang tepat. Kita akan kembali masih di Meet the Beauty Expert, masih bersama Dr. Laut. Pemirsa, kita masih bicara oleh-oleh mudik yang ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini oleh-oleh mudik, jangan sedih, jangan bingung ketika misalkan kita overweight. Tadi kita sudah membahas kalau kaitannya dengan wajah ya harus dengan treatment, tapi pastinya harus memilih treatment yang tepat, di klinik yang tepat, dengan dokter atau operator juga yang tepat. Jadi jangan asal milih, karena kesehatan dan kualitas wajah kita itu menjadi hal-hal yang utama. Baik, kita kalau misalkan oleh-olehnya ternyata overweight, bahkan menuju hasil cek labnya itu juga buruk. Merah semua. Merah ya, semua. Ya. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Tetap nggak boleh sedih ya? Ada solusi ya? Cari solusi. Oke, gimana? Cari solusi. Jadi yang utama, hal yang paling utama atau emergensi lah ya kita lakuin, cek lab dulu Bu, deteksi dini. Itu penting ya? Penting, karena itu sebagai parameter kita untuk tindakan berikutnya atau solusi berikutnya gitu. Jadi untuk cek lab itu sebaiknya yang dilakukan adalah yang utama cek gula darah, kemudian kolesterol, kemudian
bisa lagi ditambah dengan tes fungsi hati, karena ketika kita berpuasa itu tadi kan tujuannya detox. Sebenarnya yang paling banyak bekerja ketika kita puasa itu adalah siapa? Hati gitu. Karena si hati itu dia yang ngedetox racun-racun seperti itu, Bu. Jadi dia aktivitasnya tinggi manakala kita berpuasa. Nah, itu kita perlu perhatikan respons hati juga seperti itu. Karena biar tujuan detox kita tadi bisa berkelanjutan ya, Bu ya, hingga ke Ramadan berikutnya lah ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan akhirnya jedeng hasilnya Merah ternyata gitu ya. merah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah apa nih? Saya sarankan sih untuk konsultasi ke dokter, karena dosis obat itu betul-betul mempengaruhi dan akan berpengaruh terhadap hasil. Misal kata untuk kita gula darah aja deh ya, Bu ya. Ketika kita itu kan variatif sekali ya untuk jenis maupun miligram ya, dosisnya seperti itu, konsentrasinya itu akan mempengaruhi banget hasil. Disitulah ada waktu kita untuk konsultasi ke dokter seperti itu. Jadi jangan asal minum obat karena mentang-mentang labnya buruk nih langsung minum obat aja. Saya sarankan sih terlebih dulu untuk konsul dosis yang tepat dengan dokter dengan hasil lab yang kurang baik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita lakukan sendiri adalah mengatur pola makan kembali. Misalnya udah tahu nih gula darahnya tinggi, tentunya asupan gula itu mesti benar-benar dikurangin, makan minum yang manis itu mesti betul-betul dibatasi. Kemudian misalnya tahu kita ternyata hiperkolesterol nih, Bu, habis mudik seperti itu karena faktor makan opor dan lain-lain ya, Bu ya. Itu tentunya kita harus mengurangi makanan berlemak dan makanan bersantan terutama ya, dan jangan lupa untuk makan yang tinggi serat, makanan yang mengandung tinggi serat seperti itu, buah-buahan dan sayuran itu jangan sampai dilupakan karena itu penting sekali. Baik. Ketika kita bicara konsultasi ke dokter, pasti secara pertimbangan akan diberikan obat-obatan yang tepat. Tadi kan memang harus dengan dokter yang tepat, tapi kadang-kadang nggak sabar juga nih, kan kita lihat juga banyak penawaran-penawaran di tempat-tempat treatment adalah untuk bisa membantu. Kalau kita overweight, kita tidak bicara yang skala medisnya ya dengan segala indikatornya, mungkin itu nanti akan terikut. Ketika kita misalkan overweight dengan parameter adalah timbangan, dan mungkin kalau misalkan pakai timbangan yang spesifik kita bisa lihat fat dan lain sebagainya. Ada yang menawarkan treatment yang sifatnya instant slimming. Aman nggak sih, Dok, itu? Untuk instant slimming ya, Bu ya, sebetulnya sih jika benar-benar sesuai dengan porsi tubuh kita ya, Bu ya, karena tiap individu beda-beda tuh. Tentunya akan aman gitu jatuhnya. Jadi misalnya overweight di atas BMI gitu, memang misalnya tidak bisa dilakukan hanya dengan olahraga saja gitu, Bu. Memang olahraga bisa membantu menurunkan berat badan maupun mengurangi lemak di tubuh gitu ya, Bu ya. Tapi pada kondisi tertentu yang memang sudah terlanjur overweight gitu, memang butuh sih, Bu, namanya bantuan namanya slimming dari luar seperti itu. Terobosan cepat gitu ya. Betul, berupa treatment, kemudian dengan catatan memperhatikan kondisi kesehatan dan dia tidak memiliki penyakit bawaan. Mungkin itu mesti menjadi catatan penting ya buat dokter yang ingin melakukan atau mengaplikasikan instant slimmingnya seperti itu. Karena sekarang banyak sekali sih, Bu, metode. Zaman sekarang tuh udah canggih banget deh, Bu. Ada yang memang alat yang nggak perlu olahraga sudah bisa bakar lemak, ada banget yang kayak gitu seperti itu, Bu. Jadi tanpa susah-susah kita mesti olahraga. Atau mungkin karena nggak ada waktu ya. Betul, gitu, ataupun individu yang memang dengan aktivitas tinggi, kesibukan yang luar biasa sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan olahraga, mungkin diperlukan ya instant slimming seperti itu. Catatannya,
ketika orang menawarkan instant slimming seperti itu, bagaimana kita memilihnya bahwa oh ini sudah saran yang tepat, oh dan tempat yang tepat. Nah, itu bagaimana menjadi indikatornya? Mungkin yang perlu diperhatikan seperti ke kulit tadi juga ya Bu ya, kembali operator, karena operator itu akan sangat menunjang keberhasilan dari treatment. Selain ini ya Bu ya, program atau pengobatan itu adalah keberhasilan itu bergantung pada kerjasama dokter dan si pasien seperti itu. Dan karena antara dua orang tersebut tentunya akan berpengaruh sekali dokter yang melakukan dan sebagai operator seperti itu. Karena ketika over misalnya pun tindakan misalnya dengan alat ya Bu ya, dengan alat slimming misalnya dengan tujuan untuk mengurangi lemak secara instan seperti itu. Jika biasanya kan ada kayak settingan gitu, misalnya terlalu berlebihan untuk si A atau si B, itu tentunya akan mendapatkan hasil yang kurang baik juga kan ya Bu ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan porsi setiap individu seperti itu. Disesuaikan dengan porsi setiap individu. Tadi ada alat, ada juga kita kan tahu bahwa ada liposuction ya, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kalau itu dilakukan secara grade-nya ya, misalkan nih seseorang ingin agak cepet menurunkan overweight-nya, apalagi kalau sudah di titik bahaya ya, kan ada yang di titik bahaya. Sebetulnya secara grade yang terendah itu apa dulu yang dilakukan, yang sedang tuh apa, dan sampai yang paling tinggi itu apa sebetulnya untuk membantu mengurangi overweight tadi. Dan juga paling tidak kalau sudah membantu overweight kan teman-teman lemak-lemak jahat juga harusnya keluar gitu ya. Tapi kita tahan dulu penjelasannya, kita akan kembali masih bersama expertnya di Meet the Beauty Expert. Pemirsa, kita masih ngobrol dengan Dr. Lotfi. Tadi menarik sekali, banyak hal yang menjadi insight yang diberikan oleh Dr. Lotfi bahwa treatment apapun baik kecantikan maupun juga untuk body itu yang harus dipikirkan adalah memastikan bahwa treatmentnya aman, operatornya aman, dan tidak diberikan secara massal. Artinya kita harus lihat kebutuhannya ya. Jadi kalau masa siapa datang semua dikasih itu ya kacau juga gitu kan. Nah, ini harus diperhatikan bahwa semua sesuai dengan porsinya. Nah, Dok, melanjutkan yang tadi gitu kan, bahwa secara tingkatan kalau kita ingin menurunkan overweight, karena overweight ini menjadi masalah semua orang, terutama biasanya sih perempuan, walaupun sekarang laki-laki juga agak yang peduli juga gitu ya, bahwa dia tidak mau berat badannya itu karena jadi nggak kece gitu, atau lebih hal yang sebetulnya lebih krusial adalah badan kita menjadi tidak sehat. Intinya itu tahapan yang paling ringan sampai yang paling bukan paling berat, artinya yang memang itu harus dilakukan ketika kondisinya memang sudah berat. Masalah banget sih ya Bu ya kalau misalnya kondisi obesitas atau kegemukan gitu, karena sejak tahun 2020 itu Bu, istilah kata yang namanya kegemukan atau obesitas itu dicanangkan sebagai penyakit. Jadi bukan sesuatu yang lumrah lagi gitu. Jadi itu harus diperangi berarti. Betul, itu kategori dari penyakit seperti itu. Nah, untuk solusinya dari tahapan atau step yang paling awal yang kita butuhkan itu adalah yang pertama olahraga dulu. Olahraga, selain yang kedua juga jaga asupan makan. Sekalipun kita mau bombardir secara masif gitu ya Bu ya lemak di tubuh, tapi asupannya nggak dijaga kan sama aja bohong ya Bu ya. Jadi butuh ini juga ya, atur pola makan, kemudian porsinya mesti diperhatikan, kemudian yang step berikutnya mungkin udah naik ke jenjang berikutnya bisa ditambah dengan diet suplemen. Diet suplemen ini sendiri juga mesti diperhatikan dari hasil lab kita, kemudian memang timbangan kita apakah betul di atas ini ya berat badan ideal. Itu adalah waktu yang tepat untuk
konsumsi diet suplemen, karena ketika kita di berat badan normal tidak ada fungsi yang baik untuk penggunaan diet suplemen seperti itu, Bu. Kemudian jenjang di atasnya lagi itu adalah lipolisis. Lipolisis ini dia ada banyak metode, Bu. Bisa dengan disuntikan, bisa dengan nama. Biasanya beberapa tempat itu menamakannya dengan mesolipos seperti itu. Kemudian ada lagi dengan alat-alat slimming, misalnya dengan laser, lipolaser, laser yang mengkhususkan untuk membakar atau menghancurkan lemak. Kemudian ada yang namanya cryolipo. Cryolipo itu memang lemaknya dibekukan. Jadi memang sengaja di bawah 0 derajat itu lemaknya dibekukan. Tujuannya adalah agar si sel lemak itu tidak semakin besar seperti itu, Bu. Justru dia akan meluruh seiring dengan waktu. Biasanya prosesnya itu kurang lebih 2 minggu sampai 2 bulan prosesnya seperti Jadi itu. kayak digumpalkan begitu ya. Seperti itu dengan cryo. Kemudian metode lainnya ada M-sculpting, kemudian ada yang contouring master ya, Bu ya. Itu biasanya dengan gelombang elektromagnetik tertentu yang cukup dengan ditempelkan pada tubuh, itu bikin gempa lemaknya, Bu. Nah, itu diurai gitu. iya, kalau betul. Dan itu biasanya alatnya karena saking kuatnya gelombang elektromagnetiknya itu sama dengan kita melakukan 30.000 kali, bahkan 30.000 kali dari penelitian, 30.000 kali sit up. Dan ketika ditaruhkan di bagian belakang atau bagian bokong itu sama dengan melakukan ini ya, Bu ya. Apa sih yang kayak macam ini tuh, Bu? Kayak squat jam begitu iya, ya? betul, Oke. seperti itu sebanyak Squat 30.000 kali. Iya, seperti squat ya, Iya. betul, Bu. Seperti squat seperti itu. Kemudian jenjang berikutnya adalah tummy tuck atau yang ambil lemak itu ya. Tapi biasanya kita tuh tidak serta-merta ya ketika datang ke itu kan ranah bedah plastik ya, Bu ya, terutama. Kita tidak serta-merta bisa langsung dilakukan operasi pengangkatan lemak, karena biasanya itu akan dikembalikan lagi ke pasiennya. Dia mesti perbaikan habit dulu, karena Percuma balik lagi nanti. betul, karena ketika telah dilakukan operasi atau pembedahan yang pembuangan lemaknya tersebut, itu dia tentunya akan merubah habit, bahkan betul-betul dengan kondisi yang bisa dibilang berbeda dari sebelumnya. Berbeda dalam kutip nih ya, Bu ya. Misalnya yang tadinya bisa makan sampai porsi 2 piring, kemudian makan atau minum yang terlalu banyak, istilahnya porsinya masih bisa nampung semua nih, bisa nampung banyak gitu. Mungkin setelah pembedahan, tindakan pembedahan sudah tidak bisa seperti sedia kala lagi, seperti itu sudah tidak bisa seperti biasanya, sehingga biasanya dokter bedah menyarankan selama 2 bulan, bahkan ada yang sampai 6 bulan, Bu, untuk penyesuaian adaptasi. Nah, justru di situ yang menjadi kunci bahwa dia dibutuhkan pembedahan atau tidak, karena ketika dia bisa nyantol nih habitnya, ya udah nggak perlu dibedah gitu, seperti itu sih. Karena itu juga akan mempengaruhi metabolisme juga ya. Pengaruh sekali. Baik. Betul. Ini menjadi menarik, rasanya kita sudah tuntas membahas. Oleh hal yang tidak menyenangkan dari mudik, sebetulnya masih ada jalan keluarnya, walaupun kita tidak mengharapkan itu. Tapi kalau sudah terjadi ya memang harus ada solusi. Tapi tadi poinnya adalah ketika kita mencari solusi harus di tempat yang benar, operator yang tepat. Baik, di akhir obrolan kita, apa yang ingin di-highlight oleh dokter, terutama tadi terkait wajah dan juga tubuh kita agar tetap bugar, tetap sehat, kulitnya, wajahnya, dan juga tubuhnya pastinya. Silakan. Setelah mudik, perjalanan jauh, sebaiknya jangan abai terhadap kulit maupun tubuh. Karena ketika kita abai, proses detox yang kita lakukan selama sebulan penuh berpuasa itu akan gagal dan akan kembali seperti awal lagi, seperti itu kan. Sungguh disayangkan ya, Bu ya, kalau seandainya terjadi seperti itu. Jadi setelah perjalanan jauh, kemudian setelah lebaran ya, terutama dengan
kondisi yang euforia ya, euforia mau makanan, mau santai-santai skincare atau daily care-nya gitu ya. Itu yang ditakutkan adalah terjadinya masalah-masalah kulit seperti itu. Jadi disarankan 2 minggu setelah Idul Fitri atau Lebaran itu sebaiknya melakukan treatment yang tidak hanya bisa kita lakukan di rumah, yaitu pengangkatan sel kulit mati. Dengan pengangkatan sel kulit mati, tapi jangan melakukan juga treatment yang terlalu masif terhadap kulit, karena nantinya akan terjadi masalah-masalah lainnya yang sebetulnya tidak kita harapkan. Kemudian untuk yang sudah terlanjur nih gara-gara habis puasa dan euforia Idul Fitri, makannya cheating day every day gitu ya. Itu mungkin jalan pertama adalah olahraganya dulu dikuatin. Ketika olahraganya emang kurang, wajib nih kalau terjadi keluhan misalnya pusing atau sering kambuh migrain, itu perlu diperhatikan apakah hasil labnya memang benar betul baik-baik saja seperti itu. Jadi yang kedua, selain menguatkan olahraga atau aktivitas fisik, setelah kembali beraktivitas lepas Lebaran, itu adalah cek laboratorium itu, karena penting sekali untuk tindakan kita melakukan step yang berikutnya seperti itu. Oke, baik. Artinya kita harus punya parameter pemirsa apa yang harus dilakukan, dan kita harus mengenali tubuh kita. Dan poin penting yang tadi saya coba garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh dokter, keberhasilan dari treatment apapun, mau wajah, mau tubuh, mau apapun, adalah keberhasilan kerjasama antara dokternya dengan pasiennya, antara kita dengan tempat treatmentnya. Kalau kita memasahkan setelah treatment, tapi tadi dokter katakan pola makannya nggak berubah dan lain sebagainya, itu aja sama aja dengan buang-buang uang akhirnya ya. Baik. Dokter, terima kasih untuk tipsnya, mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Artinya ketika ada hal-hal yang mengkhawatirkan atau hal buruk, jangan takut, masih ada solusi, tapi harus dengan cara yang tepat. Terima kasih, selamat malam dan sukses selalu. Terima kasih. Pemirsa, demikian Bincang Bisnis dalam serial Meet the Beauty Expert. Kita jumpa lagi pada episode berikutnya. Saya Diana Rosianti, selamat malam.